XL Smart merupakan hasil evolusi strategis XL Axiata dan Smartfren melalui merger sebagai respons terhadap perubahan lanskap industri telekomunikasi dan digital di Indonesia yang semakin terkonvergensi. Memasuki tahun pertama penuh pasca merger, XL Smart terus mempercepat pengembangan layanan 5G melalui pendekatan blanket coverage di berbagai kota strategis, guna menghadirkan pengalaman digital generasi berikutnya yang lebih cepat, stabil, dan seamless. Hingga akhir Maret 2026, cakupan layanan 5G XL Smart telah hadir di 43 kota dan akan terus diperluas secara bertahap sepanjang tahun 2026. Ekspansi 5G dilakukan untuk mendukung meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap layanan digital berkecepatan tinggi, mulai dari streaming, mobile gaming, produktivitas digital, hingga pemanfaatan teknologi AI dan cloud di masa depan. Dengan dukungan lebih dari 253.000 BTS, XL Smart kini memiliki fondasi infrastruktur yang semakin kuat untuk mempercepat transformasi digital nasional dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh upaya yang dilakukan XL Smart, tantangan, dan strategi ke depan, Selular ingin menyempatkan berbincang santai 1 jam ke depan bersama Suris Subramaniam, Direktur dan Chief Technology Officer XL Smart, yang dipandu oleh CEO and Editor-in-Chief Uday Rayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Solar sudah bergabung dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan tamu sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Suris Subramaniam, Direktur dan CTO dari XL Smart. Kita akan menghadirkan dan mewawancari beliau akan banyak hal yang kita akan ulas karena yang sangat menarik adalah kita ketahui bahwa 5G akan jadi satu kekuatan yang luar biasa dari XL Smart dan kita akan banyak mengulas mengapa 5G sangat penting dan menjadi salah satu landasan di tahun ini dan seterusnya untuk menjadi kompetitor FPTS dari XL Smart. Kita akan sapa langsung Pak Suris. Halo Pak Suris, how are you doing? Thank you. Sehat Thank you, Pak? Good morning. Nice to meet you. Good morning. Good morning, Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Bincang Eksekutif Pak Suris. Terima kasih juga Pak. Ya, baik. Tadi Sobat Solar saya sudah sampaikan bahwa 5G sebenarnya sudah muncul dari tahun 2021. Tapi sampai hari ini mungkin gelagatnya atau seperti apa masih belum terlihat agresifnya dari seluruh operator. Nah, kita akan ulas mengapa di tahun ini menjadi momentum yang sangat baik buat XL Smart untuk mengenjot pembangunan jaringan 5G di Indonesia. Nah, Pak Suris, apa yang menyebabkan XL Smart ini hari ini menancapkan bahwa 5G adalah satu hal yang sangat penting buat tidak hanya buat perusahaan tapi juga buat masyarakat dan buat Indonesia. Oke. Saya mulai dulu dari dua perusahaan ini merger ya. One of the objective is to bring the digitalization in Indonesia to next level. So this merger objektifnya satunya itu. Karena itu bukan merger hanya sinergi. Merger ini untuk make the country become more digitalized. So makanya kalau Smartfren standalone, XL Axiata standalone, quite difficult to realize the objective. Kan merger, objective, digitalization. Maka kita merger, then spectrum yang kita ada itu dari legacy Smartfren 2,3, kita dedicate ke 5G. Kita bisa, karena apa? Karena dua-duanya ingin digitalize the country kan. So the only way to do is you need to dedicate something to the public. So what we dedicate is the spectrum. If we can also do it in 4G, tapi tidak. Kita make the 4G enough comfortable, dedicate some spectrum to 5G. And then we did it. And kita tidak spotty. Kita blanket. Blanket kenapa? Kalau you mau buat 5G, you need to make sure the experience continue because certain application needs certain technology. Yeah. So we went ahead boldly. We make sure that our 4G comfortable and 5G we dedicate and we blanket. Itu investasi gede juga. So our objective very clear.
Indonesia was lacking in experience, and this merger has made it happen, and we did it. And sudah almost 1.5 year, we are actually progressing quite well. Iya, iya. Paham, Pak. Saya memahami kenapa jadi tujuan utama 5G development very agresif dari XL-Smart. Karena kita ketahui juga dari sisi survei-survei terakhir ya memang harus kita sedikit menerima tanda kutip dengan lapang dada. Tapi kita harus terus berusaha untuk yang terbaik. Karena kalau kita lihat dari kecepatan internet kita ya kan, kita masih cukup tercecer bahkan di kawasan Asia Tenggara. Itu di mobile. Begitupun juga di fixed broadband, kita malah mungkin masih sangat jauh tercecer. Itu juga ya, apalagi yang bisa mendasari yang tadi Pak Suris sebutkan bahwa digitalisasi ini harus jadi sesuatu hal yang mungkin tidak sebatas hanya ini, tapi terus ada perbaikan instalasi termasuk dari jaringan. Kira-kira seperti itu Pak Suris. Ya Pak. So benar Pak. One of the thing that saya bilang tadi digitalization, kalau lihat dari ranking Indonesia dari segi speed, whether mobile atau fixed, memang di bawah kan. Tapi this is why, because the spectrum itu dibagi-bagi ke banyak operator dari dulu kan. So sekarang kalau merger begini, spectrum bisa gabung. Kalau bisa gabung, nanti kita bisa deliver. So trust me, itu kan yesterday also there was an auction kan. So with all the result, I think Indonesia will start going up, yeah. While waiting for fiber to the home ini memang not easy in Indonesia kalau mau lay fiber. So complementing is fixed wireless access, FWA. So itu akan meningkatkan fixed speed. Same time, 5G will increase the mobile speed. So Indonesia will start seeing the speed going up. And that, the GDP contribution of telecommunication industry to the country, significant. Yeah, very. So this speed going up, we offer new services, then the digitalization will start improving, right? I think that's the pemerintah also talking about this. And I think they are doing the right thing. Iya. It's about time. Artinya ini separalel ya dalam perspektif pemerintah, tujuannya jelas bahwa di 2045 bahkan kita sudah menancapkan bahwa digital transformation is one thing the biggest to achieve that. So bagaimana sebenarnya tadi yang Pak Suri sebutkan ketika kendala spektrum dialami oleh seluruh operator, kemudian merger, ada spektrum yang cukup berlebih yang existing dari XL-Smart, itu menjadi sebuah keuntungan luar biasa buat Pak Sus dan teman-teman di XL-Smart ya. Spectrum never enough ya. Spektrumnya harus kebanyakan lagi bagus. Tapi this merger kan kita ada opportunity. Ada spektrum yang bagus untuk 5G, which is 2,3 mas that time ya. So Telkomsel dengan XL-Smart ada itu opportunity. And of course IOH also try their best to do what they can do without this spectrum. But TDD spectrum is the 5G spectrum. So we could do it. And we are lucky, Pak. Saya harus terus terang, we are lucky. Karena when we merge today, the product already very mature. So kita kan semua tower kita modernize karena merger. Kita pasang saja yang baru-baru itu. All the perangkat yang latest, that create some differentiation. In that sense we are lucky, but we also didn't kurangin investasi. No, we invest. Semuanya in our mind make the customer happy now. Whether legacy XL customer, legacy SmartFren customer, today they all enjoying the best network that we have. In Indonesia. I think you can see from whether OpenSignal atau Ookla, XL-Smart is now leading. On top lah ya. On top, because it's all for pelanggan and for the country. Nah kalau dari sisi target kan kita
sudah cukup dengar ya dari sejak awal 5G menjadi fokus dari XL Smart adalah tidak hanya blanket tadi, juga dari Ya. sisi kota-kota yang akan dicapai coverage-nya, bahkan sampai akhir tahun ini sekitar 80-an kota. Itu sangat mungkin Pak Suris. Tepat. Kita mungkin lebih daripada itu. Oke. Mungkin. Kita initially promise 88. Itu never change. Nah, kita mungkin akan meningkat kota kerana apa? Initially yang kita choose 88 kerana kalau kita pasang perangkat tapi tidak ada device yang support, rugi kan? You have coverage, you have capacity, tapi no device. Indonesia itu masalah. Sekarang hanya 20% pelanggan ada 5G device. So kita pilih kota yang ada 5G device itu above the threshold. Kita pasang. Hopefully pelanggan akan upgrade kerana dia lihat mungkin teman dia, oh 5G ini dia mungkin beli perangkat handphone baru. So we are doing some new plan to make sure that pelanggan yang guna kuota yang berlebihan itu upgrade ke 5G. Ya, bagaimana dia harus kita bagi certain program for them to upgrade the device. So kalau device meningkat, kuota akan meningkat juga. So itu cara kita launch 5G begitu Pak. Tapi kita tidak spotty ya. Kita ambil seluruh kota ya supaya it's chicken and egg Pak. Kalau kita tunggu device baru pasang terlambat. Kita pasang dulu. Ya, hopefully pelanggan akan upgrade. Kalau upgrade nanti dia bisa enjoy new services in 5G. Ya itu tadi Pak Suri sebutkan bahwa kadang juga chicken and egg gitu. Mana populasi smartphone mungkin sedikit, tapi itu menyebabkan juga investasi jadi mahal kan. Tapi yang berbeda adalah XL Smart tetap push bahwa yang penting jaringan dibangun dulu, setelah itu bisa mengikuti dari populasi smartphone itu sendiri, terutama di 5G kan gitu. Blanket ini apa Pak sebenarnya yang paling utama? Mungkin juga harus disampaikan karena ya memang betul tadi Pak Suris bilang banyak yang sebelumnya spotty kan gitu ya kan, pada akhirnya pengalaman pelanggan menjadi sangat berbeda kan. Saya sebut yang dulu tuh analoginya atau asumsi adalah 5G rasa 4G atau terbalik atau 4G rasa 5G. Ya itulah. Jadi hal yang mungkin menyangkut experience pelanggan Pak akhirnya. Ada dua hal Pak. Satu, kenapa blanket? Ini kan bisnis kita mobile. Mobile kan pelanggan bukan fix, dia move kan. Ya. So kalau dia experience certain service, misalnya saya dari sini ke Bogor atau Bandung, ya berapa kali saya jatuh ke 4G, naik balik ke 5G, itu not the real experience we want to offer. Blanket itu mengikut pelanggan. Pelanggan ini dari sini kemana dia? Semuanya harus 5G. Itu and why we choose 88 kota? Di sana yang ada device-nya gede. So over time seluruh kota akan 5G itu investasi kan ada limit ya. Ada small limit, medium limit, big limit. We choose the medium limit. Kita blanket. So kalau pelanggan di Jakarta mau ke Bogor, dia harus 5G langsung. Terusan 5G kan. That's called experience. Itu satu Pak. Nomor dua, kan kita baru 88. Yang sisa-sisa kota itu 4G kan. Iya. Ya 4G itu jangan make it inferior. So kalau Bapak lihat di third party crowdsourcing experience reporting, even our 4G is number one. So we make sure we don't really disturb the 4G also. 5G best experience. Kalau you jatuh ke 4G also okay. Iya. So tapi kota-kota yang kita pilih itu tidak mungkin dia akan jatuh ke 4G. Itu kita garantikan, itu investasi yang
we commit to pelanggan. Iya, ya. Dari sisi coverage tadi Pak Suris bilang bahwa 88 tuh ya semacam start awal gitu. Yes. Kira-kira lebih dari itu akhir tahun bisa berapa jumlah kota coverage yang udah sampai We are blanket? still evaluating Pak, karena kita tunggu and we also working with the device like Oppo, Vivo, Samsung, Iya, ya. Apple. Mereka, what is their plan? Berapa banyak mereka push 5G device? Kan sekarang pemerintah semua yang datang ke Indonesia harus 5G. Tapi pelanggan yang tukar device itu becoming a bit slow today. Ya. So kita mau jalanin program, lihat kalau pelanggan upgrade, kita akan expand Pak. So today I cannot tell you how many more. We are doing a program to make sure the device gets more spread ya. Tapi kita sudah ready. Kalau ini device sudah naik, we will install. Iya, ya. Kalau dari sisi investasi, company sudah sangat siap untuk ke arah sana, Pak ya? Siap Pak. Kita shareholder dari Axiata dan Sinarmas, mereka percaya 5G ini is the future, and ini akan meningkat kebaikan untuk negara kan. So Indonesia will benefit from 5G. We haven't talked about enterprise. First, we talk about the B2C. B2C today suffering with experience. This will change the game. Right? Then now after that we talk enterprise. Iya, ya. Enterprise another benefit they will get from 5G. Ya, harus 5G ke sana Ya, untuk sebagai fondasi awal. Nah, yang menarik kan dari sisi behavior customer ya. Hari ini mungkin boleh disebut ya, tarif is one thing, not actually cheapest ya. Malah sebenarnya customer tuh lebih fokusnya hari ini lebih ke kestabilan, lebih ke kualitas jaringan itu sendiri. Jadi harga itu mengikuti pada dasarnya kan gitu kan. Nah, bagaimana Pak Suris melihat perubahan perilaku pelanggan itu dari sisi harga yang memang tidak selalu concern adalah terlalu murah. Tapi juga hari ini kan juga fakta bahwa customer juga secara penggunaan data juga bisa disebut dengan data hungry kan gitu. Bagaimana bisa mensinkronkan dua fenomena ini Pak Suris? Menurut saya Pak, pelanggan maunya apa? Maunya nomor satu, dia maunya experience. Dia tidak mau today I do something putar-putar itu, dia tidak mau itu, not acceptable today. Number two, baru dia lihat price. Menurut saya ya, if the experience is good, ya oke. Tapi harga itu tidak bisa berlebihan kan. So menurut saya again, tiga operator harus duduk, bahas wajarnya apa. Itu pertama yang in the mind is experience dulu, experience baru harga, you know. Kalau experience not there, you mau harga apapun, pelanggan, the problem is you put to pelanggan, you pilih harga yang mana kan. Tidak, experience dulu, experience oke, harga bisa kita sepakat lah, you know. But today I think Indonesia suffering with harga, to be honest Pak. ARPU paling terendah, speed paling terendah, semuanya paling terendah. Ya, so itu harus berubah sedikit ya. Yang saya bilang wajar. Wajarnya apa ya? Itu yang I think the pemerintah dengan operator yang kita bertiga still discussing ya. What is the right price? You know, because everybody don't have a clear 5G spectrum. Dengan lelang yang happening now, will make a change. Karena sekarang everybody have a 5G spectrum. What should be the right price for pelanggan? Setuju. And experience. So it will happen. Ya, artinya dengan merger saja sudah tinggal tiga operator, harusnya tidak ada lagi isu soal mungkin yang berapa tahun sebelumnya perang tarif lah seperti ya Pak Suris ya. Jangan perang harga Pak, perang experience. Perang experience, karena tadi juga customer kan juga faktanya memang membutuhkan data atau traffic yang bagus, experience, tapi kalau harganya juga kan pasti mereka pasti follow lah, nggak mungkin juga kan. Tapi memang saya setuju bahwa
di satu sisi juga pemerintah juga mungkin tidak harus selalu mendorong operator untuk memberikan harga yang lebih terus overload murah kan gitu. Buat kami sebagai media juga perlu mendorong hal yang equal juga. Operator kan juga butuh untuk tumbuh, untuk bisa ketika pendapatan bagus, artinya kan bisa juga menginvestasi ulang karena ARPU-nya kan cukup bagus kan gitu. Benar. Tapi Pak Suris yakin bahwa ini bisa akan jadi satu momentum ketika misalnya auction yang 2,6 dan 700 ya akan segera berjalan, kemudian operator juga lebih bersemangat membangun 5G. Ini kan jadi hal yang sama-sama didorong ya, oleh market, push the market akan jadi lebih baik secara ekosistem Benar industri. Pak. That's why I always say, dulu kan, saya ada spektrum, dia tidak ada. Makanya perang harga lah, ya. Pelanggan paling murah, experience biasa-biasa saja mereka Tapi sekarang akan jadi selepas lelang level playing field, hopefully kan. Semua tiga operator akan dapat sesuatu lah, And then jadi level playing field, so experience rata-rata saja. Mengikut servis yang apa yang setiap operator yang offer, pelanggan mau join. Ya, itu. Maka harga itu become not a concern anymore because everybody is fixed. The price has to be wajar. Ya, kita main di experience. Iya. Setuju Pak. Artinya ke depan ini harga tidak lagi jadi one of determinant factor. I think so. Iya. Karena dulu kan ada handicap ya. Handicap ya, spektrumnya kecil, ini gede, main harga lah. Saya cari pelanggan. Tapi akan berubah selepas lelang ini, hopefully. And then we can all, bottom line saya kembali lagi, digitalization of the country is the objective. Bukan cuma profit segala macam, yes. Tapi objektif nomor 1, kita majukan Indonesia, and Indonesian have to have the best digital service that been provided by whoever, and XLSMART, we feel we are very clear, and we will continue to commit and invest to make sure that our Indonesian and our pelanggan have the best service. Iya, happy semua ya. Ya, happy semua. Itu objektif nomor 1. Betul. Cuma Chelsea kan juga tahu lah Pak Suris ya, kita Indonesia kan archipelago country lah, persoalan geografi sangat challenging banget kan gitu, dengan ribuan pulau. Ini kan sesuatu yang tidak mudah juga mendeploy jaringan. Pada akhirnya yang terjadi kita ketahui lah, dari sekian puluh tahun teledensity kita lah secara jumlah pengguna. Tapi mungkin kepadatannya kan berbeda juga. Artinya masih mungkin fokusnya pada di Pulau Jawa kan. Kenapa? Karena memang investasinya cukup mahal di kota atau di pulau-pulau lain. Bagaimana menyelaraskan tadi tuh Pak Sulis? I think pemerintah also understand this ya. Kalau lihat project Palapa, Palapa Barat, Timur, dan hopefully tengah jadi, itu koneksi antara pulau. Kalau ada koneksi antara pulau, investasi untuk BTS akan kurang. Kerana apa? Paling mahal is koneksi. So we think pemerintah is trying their best to connect all the pulau di Indonesia. Then ask the operator, you coba bangunin di desa-desa coverage ya. Itu satu ya. Number 2, kalau memang difficult, then come satellite. Kenapa kalau dilihat di seluruh dunia 3,5 spektrum is a common 5G spectrum. Tapi Indonesia tidak bisa kerana apa? Karena pulaunya terlalu luas ya. Dan harus di cover dari satellite, So that is the solution. We will make sure wherever we can, we use satellite to cover those uncovered area. Kalau tidak ada economical sense to build the BTS and tidak ada koneksi, eventually will be a satellite coverage. Even itu di daerah 3T juga? Ya, possible.
Possible, Pak ya. Yeah, possible. But today, dengan kerjasama dengan pemerintah, also, project, we already provide a lot of coverage. All three lah, bukan hanya XL Smart, yang dua itu provide enough coverage. Tapi enough itu berapa yang enough? Ada juga yang belum di-coverkan. Itu akan eventually become satellite coverage. Problemnya kan juga bukan cuma sekedar geografis kan. Karena di berbagai wilayah 3T atau yang susah untuk dijangkau itu kan problemnya juga ketersediaan energi juga. Itu gimana caranya ya? Power is another challenge ya. Tapi today technology wise ada option. Ada option. Even some of our 3T solar battery generator, ada hybrid solution. So I don't think that will be an issue because there's alternative. Tidak usah bangunin power generation di remote area. Kita ada alternatif, Pak. So it's a problem, tapi ada solusi. Ada solusi ya. Seiring dengan berkembangnya teknologi itu sendiri ya, Pak ya. Jadi bukan lagi isu lah dalam hal ini. I don't think itu is an issue lah. Tapi perangkat di tower also efisiensinya semakin meningkat ya. Improve the power consumption. So do power solution improve, perangkat reduce power, so it will help the deployment lah. No issue. Begitu banyak effort yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman operator untuk membuka jaringan, menyediakan konektivitas, karena itu very challenging actually ya kan, sebenarnya tidak mudah juga gitu ya kan. Tapi ya mungkin karena data atau koneksi internet sudah jadi kebutuhan dasar, akhirnya malah ya terjadi seperti itu kan, persepsi bahwa ya ketika jaringan lemot atau apa, operator yang disalahkan gitu kan. Padahal mungkin banyak juga sisi-sisi yang tidak mudah kita tidak bisa blame the pelanggan Pak atau consumer kan. Mereka maunya service. Dia kan tidak peduli bagaimana you make the service. All I want is I press semua jalan kan. Belakangnya itu pakai genset atau solar, I don't care kan. Betul. Mereka begitu. Tapi I think this is the reality kan. Di semua negara sama reality. So makanya kembali lagi harganya harus wajar kan. Mereka maunya experience, harga later lah. Next is harga. Iya. Pak Suris, kalau kita perhatikan sejak era 4G ya 2014, hari ini kan teknologi sangat berkembang luar biasa kan gitu. Bahkan mungkin aplikasi-aplikasi yang tumbuh 3-5 tahun lalu mungkin orang tidak terlalu terbiasa dengan mungkin layanan mobile banking. Tapi hari ini nggak mungkin kita bisa bertransaksi tanpa mobile banking kan seperti itu. Jadi udah cukup nyaman. Belum lagi ya lain-lain yang sudah familiar, ride hailing, streaming dan segala macamnya. Itu kan juga pada dasarnya kan juga kalau bicara kualitas jaringan itu harus memenuhi tadi kan gitu. Tidak boleh hari ini pelanggan misalnya problemnya adalah terkendala oleh buruknya atau kualitas jaringan. Itu kan challenge yang tidak mudah juga ya buat Pak Sus. Bagaimana teman-teman Excel Pak Sus juga selalu on ya di sisi posisi ini ya. Bagus Pak, soalnya very good. Kalau kita lihat kenapa data hungry for data bertumbuh, it started from iPhone. The moment iPhone, I forget yang first iPhone launch, 3G time, there's lot of application apps dari Apple Store itu. So already a push for data. Dan datanglah lepas itu YouTube lah, sekarang TikTok. In our network, TikTok is number 1. Driving the data hungry. Short video. Dari long video, now short video. Short video itu berkali-kali lihat. Maka consume terus. Now what's next? Kita barusan pulang dari MWC Shanghai bulan Juni yang lalu. New driver for network is agent, AI agent. Setiap orang ada minimum 3 atau 5 agent
agent itu apa? Dia kerja untuk bapa. So dia, okay, you check my email, you check my calls, check ini, check itu, ada 4-5 agent. Dia terusan bekerja. Bagaimana dia kerja? Dia harus connect ke network. Iya. Dulu kan kita kalau mutar-mutar kita frustration. Iya. Kalau agent dia tidak bisa, dia tanya soalan lu harus jawab. Iya. You know, so it becoming more demanding. Now, what does this mean? This means you need a better technology. You need a good speed, good latency to ensure that you support the agent. Bukan lagi support pelanggan. Iya. Kalau masa depan nanti. Kita akan support agent. Nah, agent itu besar berjutaan. So, it's changing. Makanya it's the right time. I think pemerintah also understand, that's why the auction all happening. Be prepared. Kalau di China kan semua 5G and standalone network, latency is good, speed is good, maka agentnya sudah berjutaan, mungkin going to billion maybe. Iya. Lebih daripada people, you know, that is the new future. Future-nya adalah agentic AI itu ya. Yes. Padahal mungkin 2-3 tahun lalu kita masih cukup familiar, baru rasa happening dengan generative AI ya Pak Suris. Yes. But now it's reality, Pak. Reality. Ini kita ada just a story ya. Ada satu toy. Toy itu ada eSIM. eSIM connect to network and dalamnya ada AI. Saya bilang kenapa toy? Itu kan sekarang kebanyakan ibu dan bapak ayah mereka kerja. Mereka tinggalin anaknya di daycare. Daycare itu orang yang jaga itu. Tapi tidak personalized like how you want to interact kan. Maka this toy with the eSIM program suara ibu dan bapak mereka interaksi ke anak dan mereka bisa lihat karena dia connect to the network. Yeah. You know, and then kalau sudah makan langsung, you know, bukan yang nanny yang tanya kan. So things are changing like this. So those all need network. Nah, dan demand dari network akan increase terus. So like I said, today pelanggan 50 atau 60 juta, nanti tambah satu lagi 0. Itu agents. Agent, ya. Itu nanti, atau 1 atau 2 0. Betul. Nah, itu how to support. Nah, how to support is we need to improve the technology. Iya. Artinya hari ini apa yang dilakukan oleh Exasmart sudah sangat tepat untuk terus meningkatkan, mengimprove. Benar Pak. Kita yang paling ready. Paling ready karena kita modernize semua. Bukan saja tower, data center, semuanya kita modernize. And then kita connect semua tower ke fiber. Nah, itu paling the next level ya. Karena fiber itu tidak ada batasan speednya and trafficnya kan. So these few things that we are doing, I think we are the most ready, you know, to support this new expectation of customer. Itu dari sisi customer retail kan, customer just yang paling besar lah hari ini yang memang sebenarnya kan target operator juga tidak hanya mengandalkan mungkin revenue hanya berbasis kuota atau data kan gitu. Adakah kemungkinan dengan adanya agentic AI ini operator bisa memonetize pendapatan di luar hari ini yang mungkin data juga udah seperti tadi kan lebih udah juga persaingan tarifnya juga masih terjadi di Indonesia. Ada kemungkinan bisa memonetize lain Pak dengan adanya. So kita kan ada 3 bisnis ya. Satu ya yang kita bahas tadi, pelanggan consumer. 2 pelanggan di rumah, home, dan enterprise. So next maybe I talk about home ya. Home sama. Home hari ini bukan semua di rumah ada handset kan. So they need also connectivity inside the home. And today TV yang ada di rumah dia sudah smart. Dia butuh koneksi kan. You need to talk to the cloud segala macam. So home also demanding
connectivity. So how to provide? Ya, satu FTTH fiber, okay, tapi memang not easy. So bridge is FWA. So we also provide this service to the home, and not only just pure internet, they also need AI. Ya, dia bilang, okay, please turn on my light. Itu dia harus tahu, saya akan datang jam 7, lampunya harus nyala. Kan? So this all becoming like a basic need, kan? So needs connectivity. So that we provide. Then come the third business is enterprise. Ya, enterprise today, Pak, let me tell you, mereka sudah cuba semua yang ada teknologi. Enterprise itu apa? Dia mau productivity-nya tinggi, makanya dia akan be more efficient. Take an example of mining. Dia ada certain technology. Satu, dia ada dua. Satu, dia mau safety, tidak mau ada accident, KPI-nya. Satu lagi, dia have to produce more. Ya, dia ada banyak teknologi di sana, tapi sudah saturate. So much they can do with efficiency. Now they need, please help me with technology. How can technology help me to improve, reduce the accident, or stop the accident, and improve my productivity? Maka kita pergi sana. We need a very good solution, CCTV, the way they do the movement of the truck, no need people, karena you cannot avoid accident. So if the truck can go by itself and do the job without people, you will already reduce the accident, kan? Human issue. So all this needs technology, need low latency, high speed, multiple connection, can only provide by 5G, no Wi-Fi, no Bluetooth. So that's the third layer of business that demands technology. So I think all three, XL Smart, ready to provide. Ya. Yang menarik adalah seperti beberapa waktu lalu saya juga sempat hadir di acara Bravo di Pacific Place, ya kan. Amazed juga melihat apa yang cukup berbeda ditawarkan oleh XL Smart menjangkau pasar tadi yang enterprise itu ya. Nah, pertanyaan besar adalah seperti halnya di luar sana, kenapa XL Smart juga very agresif masuk ke pasar enterprise yang mungkin tadi juga berkaitan dengan tujuan besarnya tadi ya Pak Suris ya, digitalisasi Indonesia, termasuk dari sisi enterprise itu. Benar Pak, kembali lagi objektif kita satu, Indonesia to be digitalized as soon as possible. Yang Indonesia digitalized bukan hanya pelanggan yang B2C, rumah harus digitalize, enterprise harus digitalize juga. So di Bravo itu message-nya very clear. XL Smart is here to serve your need to digitalize Indonesia. Harus semua perusahaan mau bantuan supaya mereka jadi agenda mereka juga sampai ke digitalize Indonesia. So we are here to enable you because they don't need to invest whatever they want to do. They just come to XL Smart, saya butuh ini. Karena saya ada objektif to digitalize my company, and when I digitalize my company, my staff when they go home, they also digitalize the home. Semuanya kita itu Bravo Pak. Bravo is really there to help enterprise to go to next level of digitalization. Today, yang saya bilang itu mereka sudah digitalize, tapi cannot upgrade. Nah, upgrade itu kita datang. You digitalize Wi-Fi, Bluetooth, those technology not sustainable. And we come and we bring you the 5G and you upgrade. Itu. Apa yang berbeda dengan, karena mungkin operator lain juga menawarkan hal yang sama B2B. Yeah. The only difference Pak, operator lain dia dari 2G, 3G, 4G, nomor 5G. Investasi mereka dengan infrastruktur mereka start from 2G. Ya.
This merger is different, Pak. This merger kan kalau Smartfren legacy tidak ada 2G, 3G. Dia langsung ke 4G. Dia start dari CDMA dan 4G. Infrastruktur mereka 4G. Ini XL Axiata ya 2G, 3G, 4G. So this marriage, ya kita bisa ambil yang bagus dari sini, gabung, become the most modernized network. Kalau yang dua itu, dia still ada legacy. Kita, when we build network, it's not only tower, ya. Data center also has to be modernized. This the most expensive to modernize. Tower ya bisa, apa saja kita upgrade setiap tahun. Ini merubah, ini seluruh country have to change, you know. So we have the opportunity. That's why we think XL Smart, the most modernized network, is the fastest to adopt new technology. Kalau yang lain dia harus hitung-hitung dulu, kita mau upgrade apa. Iya. Peluangnya itu sangat besar, tapi mungkin juga tantangan juga tidak mudah juga. Seperti apa Pak, dan juga solusi yang ditawarkan? So what we need to do now ya, pelanggan hanya hari ini yang dia buat itu saja, TikTok, YouTube, segala macam. Yang paling penting sekarang, looking forward, is the agentic AI. I don't know Bapak guna berapa agent Bapak ada. Sekarang, the number of agent per individual itu measurement baru. Terus meningkat. Ya, bisa support tak your infrastructure? Itu yang kita now thinking very hard. Kita belajar dari China juga. How to make sure that you are there. When suddenly it will come, you know. It's not slowly come. Tiba-tiba dia akan, semuanya, setiap orang ada 5 agent. Ya, bagaimana kita mau support itu? I think that's where the differentiation will come. Today, I just want to do TikTok. Just want to do YouTube, ChatGPT, Gemini. Tanya soalan itu saja. Agent belum datang ke Indonesia. Slowly it will come, and suddenly it become big. Are you ready? Itu. Prediksinya kira-kira berapa lama, Mas? Mungkin I think in next 1 year. Easily. Cukup cepat kira-kira. Artinya transformasi dari smartphone ke iPhone sudah di depan mata pada akhirnya Pak Suris ya. So by default sudah ada 5 agent, beli handphone baru sudah ada agent. Nanti kita start using. Mereka demand network. Apa mungkin nanti ke depan juga AI jadi satu potensial pun sebut seperti tokennya atau apa? Sangat mungkin kira-kira Pak. I think the next driver for business like us is to support AI. You know, that's given lah Pak. Kalau Bapak lihat di mana-mana saja. AI butuh apa? Butuh koneksi. And koneksi ke mana? Ke cloud. And cloud di mana? Di data center. So, this is the new business. You know. And pelanggan just will ask, who can provide me the best? Saya join you. Jadi clear ya, kalau AI tidak mungkin maksimal berjalan di 4G, harus dengan 5G. 5G, why? Because 5G has a better efficiency and latency. And AI needs very good latency because you ask question, I want answer. No? If you are late, then I cannot function. Nggak ada jeda ya? Saya tidak bisa function. Saya agent, tanggung jawab saya harus jawab cepat ke bos saya. You know, kalau network give me a late answer, nanti bos marah. Kenapa? Agent marah juga. So this is a new game. And 5G is the one who can provide this. Kalau dari sisi enterprise, berapa target yang mungkin juga pelanggan yang dicoba diraih dan juga berapa jaringan? Atau secara, kan tidak mudah juga Pak Suris ya, melayani pelanggan customer yang yang umum sama yang pelanggan enterprise ini kan sesuatu yang tentu demandingnya sangat lebih tinggi di si enterprise kan. Benar. Terus terang, enterprise is a blue ocean. Ya, kalau lihat semuanya enterprise Pak. Tapi mereka investasi mereka batas juga.
they don't want to invest kerana belum tahu technology can improve my productivity Yeah. atau my efficiency. So business model dengan mereka harus beda. Kita yang harus invest dulu. Invest to show, teknologi ini can improve your efficiency or productivity. Baru dia dia akan layan. Okay, now I subscribe to you. Tapi we need to invest first. Itu business modelnya lain. Dulu kan, langsung PO kita install. Sekarang bukan. Kita sepakat dulu ya, saya demonstrasi dulu. Kalau nanti lu subscribe. So it's a different business model. But this needs a lot of our own investment to make sure that enterprise benefit first. Then like same lah, tower dulu, baru pelanggan beli handset, enjoy kan. Sama di enterprise sekarang. Dia tidak mau invest, dia mau lihat dulu. You can achieve certain result, baru dia subscribe. Even no invest, subscribe. So I think it's a different business model, and we are working on those business model. And I believe we are also ready there. Ya. You know? Tapi kan juga tidak mudah Pak dengan mau nyasar enterprise, karena kan tadi very custom ya. Tidak bisa sama juga. Mungkin dari sisi bisnisnya sama modelnya, atau misalnya dari sisi retail atau FMCG, tapi company ini tentu beda-beda juga kebutuhannya. Itu kan tidak mudah juga bagaimana mendeliver atau layanan yang bersifat tadi bisa menguntungkan itu mereka. ada new things Pak, what we call model as a service, di AI kan. Kalau industri ini plantation, you choose this model. This model itu apa? Dia sudah belajar di seluruh negara. Kalau sawit, modelnya ini. Kalau mining, modelnya ini. Itu yang akan jadi the new business. Kalau you use this model, semua soalan yang you mau in your head langsung bisa jawab. You know, so I think those are the new services that will work for enterprise. But if you ask me, do they believe? They don't believe. They need to see. Itu yang saya bilang tadi. Invest dulu, show them, and then after that they subscribe. Seeing is believing ya. Seeing is believing. Betul. Itu enterprise. Unfortunately, don't blame them. I don't. If I'm there, I also will say, hey, you prove to me first. And it's a big investment. So I think back to business model lah. Ini business model harus change. Saya memperhatikan juga beberapa kalangan Indonesia juga melihat bahwa AI ini juga sebagai game changer buat mereka. Artinya, either mereka mendorong produktivitas sampai efisiensi. Dua hal yang memang jadi concern buat kalangan B2B itu kan ya. Nah, bagaimana dua hal ini bisa juga jadi concern yang sama, Pak Surisya? Either mendorong produktivitas atau efisiensi dengan teknologi. Dan ini kan butuh juga kesadaran tanda kutip bahwa mereka juga tidak lagi kita bisa mundur, bahwa teknologi bisa membuat ini jadi lebih bagus lagi, dan juga ujungnya adalah experience pelanggan akan lebih bagus. Itu pada akhirnya juga akan menguntungkan company kan. Iya, Pak. So I think back to technology again ya. Kalau di 4G ada batasannya. Kalau today with 5G, seems like there's no limit to improve anything that you want to do, right? Kita bisa slicing, kita bisa dedicate, kita bisa new use cases now with AI, latency. So many things we can do in 5G. So that's why I think enterprise today need to be educated. What's the meaning of 5G? How 5G can help to improve my productivity, my efficiency. Ini dua. So kita ada tim dedicated. Mereka hanya pikir every day how to improve efficiency, productivity, different industry. Ada medical health industry, ada education, ada government, ada mining, ada plantation. So mereka hanya pikir itu saja, Pak. Dan mereka they go explore what other countries are doing, langsung bawa ke Indonesia. So this is the new game. Why? Because 5G can do it. Dulu kita ada batasan di teknologi, tapi sekarang no limit.
Betul-betul. And XL Smart is already 5G infrastructure sudah ready. I want to tell you Pak, bukan 88 kota itu batasannya, tidak ada batasan. Data center kita sudah 5G. Kita hanya harus pasang di tower, langsung 5G. Dulu kan data center belum ready. Ya, pasang di tower, tapi di belakangnya belum ready, tidak bisa. So sekarang kita in XL Smart, everywhere is 5G. You mau pasang besok, bisa. Mau pasang di enterprise, bisa. So that's why we are proud and we think we are the most ready. XL Smart is the most ready. Saya sih appreciate waktu kemarin datang di acaranya Bravo itu, karena itu juga butuh memang untuk disadarkan tanda kutip ya. Butuh, ternyata operator tuh hari ini bertransformasi dari hanya retail customer dan masuk ke B2B dan benar-benar yang ditawarkan adalah solusi-solusi yang bisa membantu tadi produktivitas sama efisiensi company yang hari ini ya company juga akan berusaha untuk ke sana di tengah situasi mungkin dalam kondisi ekonomi yang hari ini mungkin tidak cukup baik-baik saja buat saya. Artinya ini jadi solusi ya, bisa sangat mungkin ya Pak Suris. Ya Pak, so, because kembali lagi kita mau digitalize the country ya, di pelanggan, di rumah, di enterprise. Solusi enterprise yang Bapak bilang custom, yes, mereka custom. Setiap ini bank, kalau financial, this bank and this bank a little different solusinya. Tapi how you can quickly make the custom become reality kan? So who respond fast, they win the business. Yeah. So I think we have few models, and we also learn from partners. It's not difficult, but it's about dedication. Dedication to apa? I want to digitalize you. Makanya I work with you. You work with me. I'll make sure you achieve your objective. I achieve my objective. We just want to make sure the agenda of digitalization grows fast. Secepat mungkin supaya kita bisa, the country can grow lah. Yang menarik kan juga di era 5G hari ini kan juga kata kunci kan kolaborasi ya Pak Surya. Juga di industri yang enterprise kan juga ternyata juga XL kan juga menggandeng banyak third party ya, mitra-mitra untuk bisa mendeliver layanan yang totalnya harus berbeda dengan kalau operator dulu cuma jualannya data, tapi ternyata hari kalau datang itu wah bisa menawarkan sesuatu yang berbeda yang solusi enterprise itu. Tapi kan juga dalam perspektif kami mungkin tidak mudah juga bagaimana merancang satu layanan yang dimana melibatkan banyak pihak untuk berkolaborasi. Kata kunci di mana untuk bisa bareng untuk menawarkan layanan yang sama dan akhirnya bisa dinikmati oleh pelanggan, Pak. Okay. I think partnership, which is collaboration, is given ya, Pak. Because you tidak bisa satu perusahaan adanya semua, tidak bisa. So we need the right partner. Right partner itu, let's talk about AI, large language model, LLM. To develop an LLM is very expensive. So you need a very good partner, and multiple partner, not only one partner. The LLM today ada OpenAI, ada Gemini, ada Q1 dari China, DeepSeek, kan banyak itu. And mereka ada unique proposition on their own. Now we need to find the right partner. And meet the certain objective of the industry. So partnership today is given. You don't have partner, you cannot progress. Because we don't manufacture chips, we don't manufacture or develop LLM. So we need combine of multiple partner to deliver one solution. So that's what we are also signing up with many partners. I think you will hear in Bravo, you saw partner tu begitu banyak kan. Banyak Itu given lah Pak. Kita ni di industri ini untuk enterprise kita jahit, we stitch. You kita stitch. Okay, I give you the solution. You don't need to talk to five ya. Saya yang urusin. Just talk to me. Begitu. Karena kekuatan utama adalah semua akan bisa bergerak kalau konektivitasnya mantap. Itu fondasi Pak. Foundation is connectivity. Atas itu ya solusi lah. Artinya
kita percaya bahwa apa yang dilakukan sama XL Smart sini sudah Ya. on track ya kan. 3 tahun lagi tadi Pak Suris sebutkan ya, siap-siap sobat seluler bahwa agentic AI akan jadi happening juga 1-2 tahun ke depan ya kan. Semua akan mengubah cara kita, kebiasaan kita juga dari sisi mengkonsumsi data atau ataupun layanan ya Pak Suris ya. Ya, Pak. Jadi yang ke depan adalah ini sangat menarik ya, di mana kata kunci tadi Excel sudah sangat siap. Nah, closing remark sebelum kita tutup nih Pak, ternyata sudah waktu. Apa yang Pak Suris ingin sampaikan dan seperti apa nanti ke depan buat pelanggan dan juga buat masyarakat Indonesia? Reiterate ya, objektif kita XL Smart very clear. Kita mau digitalize Indonesia supaya pelanggan bisa maju ke depannya. Dan pelanggan maju ke depan, population maju, country maju. Ya. Dan itu yang paling penting. Karena Indonesia is a certain agenda to grow the GDP. We will support. Itu satu. Number 2, enterprise that need to also digitalize. Today, they are struggling with what solution, how to invest. Itu we will play a big role, to make sure that they all grow together. So if pelanggan grow, enterprise grow, and finally the home, which today in Indonesia not all home have internet. Itu. So I think we are very clear with these 3 business that we are doing to achieve that objective, all connected, and we have a very good, strong shareholders, Axiata and Sinarmas, who supporting this agenda. And we believe with this support, and you can see last 1 year, they already see that XL Smart is the most ready to achieve certain agenda. So all I'm asking for is, people like you, Pak, and pemerintah, just go. I think we are all ready. And this agentic AI will change the whole scenario, and I think we need to be ready, and I strongly believe XL Smart is very ready to support this. Wah, luar biasa nih. Jadi kita juga nunggu nih Pak Suris ya, dengan lelang 2,6 dan 700 itu akan mempercepat digitalisasi di Indonesia kan. Pada akhirnya juga akan menunjukkan satu hal yang kita akan rasakan manfaatnya dalam beberapa tahun ke depan ya Pak Suris, kira-kira gitu ya. Ya Pak, karena ini akan menurun kebutuhan perang harga. Iya. Trust me, because sekarang sudah, semuanya sudah oke. Harga bisa kita kontrol. Kalau kita main perang harga, nanti lose-lose ya. Iya, nggak ada ujung lah ya. Tidak ada tujuan kemana. But I think this will change. Iya. So with this, everything will progress lah. Iya, insya Allah. Dan mungkin juga akan mendorong secepatnya juga populasi gadget-gadget atau perangkat 5G ya Pak Suris ya. Ya kita beli bahwa harga is never ending battle ya, kalau terus-terusan di situ ya Pak Suris ya. Semua bergerak menuju yang lebih baik lagi dari sisi experience, pelanggan juga akan diuntungkan, akhirnya juga operator juga lebih banyak lagi pendapatan untuk kembali dalam bentuk investasi yang pada akhirnya memberikan juga manfaat kepada pendapatan, just to correct ya Pak, pendapatan itu kembali lagi ke investasi. Betul, tidak semuanya ke keuntungan kan. Iya. Itu komitmen dari XL. Dan sudah terbukti Pak, selama ini di reinvestasi terus untuk kepentingan masyarakat pada akhirnya. Pak. Baik Pak Suris, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, luar biasa. Bincang eksekutif kita tuntaskan, sahabat seluler. Terima kasih Pak Suris Subramaniam, Direktur dan CTO dari XL Smart. Kita akan ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Suris untuk kesempatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.